Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Pasha Albert Tarafi dengan NIM 2124 10 10 10 90 dari kelas Sistem Basis Data B. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil dari program saya berdasarkan perintah-perintah yang ada pada materi pada minggu ke-13 kemarin. Oke, jadi di sini terdapat perintah-perintahnya yang terdapat pada modul ke-13 ya, seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan melanjutkan jelaskan tentang hasil program dari berdasarkan modul ke-13 tersebut. Oke, bisa kita mulai. Yang pertama di sini kita bisa kita lihat untuk yang pertama yang A, select multi table. Untuk materinya select multi table 1. Untuk yang A yaitu di sini ada select 2 tabel. Di sini kita akan menjelaskan yang tidak cetak tebal ya, seperti itu. Jadi di sini yang pertama kita diperintahkan untuk menampilkan nama-nama produk, harga serta nama kategori berdasarkan barangnya terurut berdasarkan nama kategorinya. Oke. Nah, di sini ada programnya ya. Di sini ada select 2 tabel untuk menampilkan nama-nama produk, harga, nama kategori, barangnya yang terurut berdasarkan nama kategorinya. Oke, bisa kita mulai. Bisa kita jalankan sebentar. Nah, oke, di sini. Jadi di sini udah sebentar saya pindah sebelah sini biar lebih jelas. Nah, di sini sudah muncul nama-nama produk, harga serta nama barangnya yang diurutkan berdasarkan nama kategori namanya. Nah, di sini ada Guarana Fantastica, di sini ada kategori namanya kan beverage, dan ada kondimen. Lalu selanjutnya ini kan B yang pertama, lalu ada C kondimen, confection. Yang pertama kondimen, terus confection, lalu D dairy product seperti ini. Ini ada untuk unit price-nya, di sini ada untuk produk name-nya. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu di sini ada perintah untuk menampilkan nama perusahaan, customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Oke, bisa kita. Nah, di sini sudah saya buat juga program dari untuk menampilkan perusahaan, customer, ID transaksi, dan lain-lain seperti yang diperintahkan tadi. Bisa kita jalankan. Nah, seperti ini. Oke. Ini udah keluar seperti ini. Yang pertama yaitu company name, nama perusahaan, customer-nya. Lalu yang kedua ada order ID-nya atau ID transaksi pembeliannya yang sudah pernah dilakukan, dan yang ketiga yaitu tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Oke, di sini ini sudah diurutkan berdasarkan nama perusahaan ya. Nah, A, B, terus nanti ada C. Ini sesuai dengan data yang sudah ada pada note win-nya dari tabel yang ada di sini. Oke, di sini udah bisa. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu menampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Oke. Nih di sini untuk menampilkan ID order, tanggal order, barang yang akan dibeli pada order tersebut. Di sini ada programnya, bisa kita jalankan dari select order date, produk ID, lalu order detail, melakukan join untuk order O, lalu melakukan on OD order ID sama dengan O order ID. Kita jalankan terlebih dahulu.
Nah, seperti ini contohnya. Jadi di sini ada order ID-nya ya. Lalu yang kedua ada order date-nya atau tanggal kapan waktu ordernya, waktu pemesanannya. Yang ketiga yaitu ada ID barang yang dibeli pada order tersebut. Oke, sudah. Lalu selanjutnya yaitu yang B, kita bisa memasuki perintah yang B di sini. Select lebih dari 2 tabel. Nah, di sini ada data yang berbeda ya. Untuk yang pertama yaitu di sini kita diperintahkan untuk menampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Oke, bisa kita. Oke, yang pertama ini. Untuk yang B, yang pertama untuk select lebih dari 2 tabel, ada untuk menampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Mungkin bisa kita jalankan terlebih dahulu. Oke, sembari menunggu di sini untuk programnya menggunakan select, order ID, order date, lalu menggunakan P, product name, lalu unit price. Unit price ini untuk barang yang terjual, ini untuk nama barangnya, ini untuk order date-nya, tanggal ordernya kapan. Menggunakan from, order untuk join, order detail, lalu selanjutnya yaitu on, order ID sama dengan order ID. Oh, di sini ada O, terus lalu menggunakan OD. Selanjutnya join produk P on OD, produk ID sama dengan, ini diganti dari OD menjadi P. Oke, selanjutnya oh ya, ini untuk outputnya seperti ini. Ini untuk order ID, ID ordernya, ini untuk tanggal pemesanannya. Lalu di sini ada produk yang dipesan. Di sini ada banyak ya. Dan ini tidak diurutkan ya, karena memang dari perintahnya juga tidak diurutkan. Mungkin diurutannya berdasarkan order ID-nya seperti ini. Jadi dari 10.248, lalu 10.249, 10.250 seperti itu. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu yang B, yaitu untuk menampilkan nama lengkap employee atau karyawan seperti itu, beserta nama teritori tempat employee atau karyawan tersebut itu bertugas. Oke, bisa kita jalankan. Mana tadi? Ini untuk menampilkan nama lengkap karyawan, employee beserta nama teritori tempat. Nama teritori itu tempat di mana mungkin kantor ya, kantor dari karyawan tersebut bekerja. Bisa kita jalankan. Untuk programnya menggunakan select juga, karena di sini juga menggunakan perintahnya untuk menggunakan select 2 tabel ya, seperti itu. Nah, di sini ini juga tidak berurut ya, cuman sudah berdasarkan data yang telah tersedia seperti itu. Jadi di sini ada nama lengkap pekerjanya atau karyawannya, lalu yang kedua yaitu ada territory description-nya, yaitu di mana dia bekerja. Di sini ada Orlando, Savannah, Atlanta, Greensboro, Rockville, dan lain-lain. Oke. Mungkin bisa kita lanjutkan. Untuk yang ketiga di sini menampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper, dropshipper yang mengirimkan barangnya. Oke, bisa kita jalankan. Mana tadi? Oh, ini. Untuk menampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama dropshipper atau ya shipper ini yang mengirimkan barangnya. Bisa kita jalankan. Sini menggunakan select. C, company name yaitu nama perusahaannya, lalu untuk order ID ordernya, lalu untuk tanggal ordernya dan pengirimnya. Jadi di sini menggunakan from order, join customer. On customer sama dengan O. Jadi di sini dari C diganti menjadi O.
untuk customer ID-nya. Nah, di sini sudah tertera ya. Jadi di sini ada company name, nama perusahaannya. Yang kedua selanjutnya di sampingnya ada order ID, ID ordernya. Lalu untuk order date ya. Selanjutnya yaitu ada dropshipper atau ship name-nya. Di sini ada nama-namanya. Di sini juga tidak urut karena memang dari perintahnya juga tidak diurut, tidak mengharuskan untuk diurutkan ya, seperti itu untuk nama-namanya. Lalu yang terakhir untuk yang B yaitu menampilkan nama-nama supplier serta nama kategori barang yang disuplai. Oke. Nah, ini menampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplai. Oke, bisa kita jalankan. Nah, ini di sini ada nama company-nya, nama suppliernya atau perusahaan yang kita kerjasama ya, kerjasama dengan kita, lalu beserta nama kategori barang yang disuplai dari perusahaan yang bekerja sama tersebut. Misal di sini ada specialty specialty biscuit untuk beverage, lalu ada exotic liquid, ada beverage dan kondimen dan lain-lain seperti ini banyak. Ini sudah berdasarkan dengan data tabel yang telah tersedia. Oke, seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu kita menggunakan perintah untuk select multi table dengan syarat. Di sini ada syaratnya. Oke. Di sini ada 4 perintah lagi. Yang pertama yaitu ada menampilkan nama-nama produk, harga, nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Yang beverage tadi ya sudah seperti ini, juga sudah di data yang pertama. Nah, di sini sudah saya sendiri-sendirikan ya, seperti itu. Oke, kita jalankan. Nah, di sini cuma ada 2 ya. Jadi ya untuk yang harganya itu seperti yang perintahkan, harganya itu di bawah $10. Dan di sini cuma ada 2. Jadi untuk produk name-nya yaitu Guarana Fantastica seperti ini, lalu ada Ron Brow Kloster Beer. Untuk unit price-nya ini harganya ya $4,5 dan $7,75. Di benar-benar di bawah dari $10. Untuk sisanya berarti di atas dari $10, lalu di sini kategorinya untuk beverage. Selanjutnya bisa kita lanjutkan untuk menampilkan nama perusahaan, customer asal USA, Amerika, order ID-nya, transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun. Di sini ada syarat yang kedua ya. Di sini kan yang pertama syaratnya yaitu di bawah $10. Yang kedua, di sini ada syarat sebelum tahun 1997 dan tanggal pembelian terurutnya. Di sini diperintahkan untuk mengurutkan berdasarkan tanggal pembelian, jadi dari kecil sampai gede ya, seperti itu. Oke, nah ini untuk yang setelah tahun sebelum tahun 1997 untuk customer asal USA. Oke, kita jalankan. Nah, seperti ini. Ini udah keluar ya. Jadi ada nama company-nya, nama perusahaannya, asal USA, di sini USA semua, asal Amerika semua. Lalu di sini ada disediakan juga order ID-nya. Lalu untuk tanggalnya di sini juga tanggalnya sudah urut ya. Dari yang pertama yaitu ada dari yang bulan 7, bulan 8, bulan 9 hingga bulan 12 dan tidak lebih dari tanggal 30 karena di sini diperintahkan untuk menampilkan transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997. Nah, di sini untuk syaratnya di sini kita menggunakan juga ada ekstrak
year. Nah, di sini year from, nah order date-nya ini yang kurang dari 1997 seperti itu. Selanjutnya untuk yang ketiga, nah di sini ada untuk nama customer, ID tanggal order, shipper. Jadi ini intinya shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya itu sama dengan negara asal employee yang dilakukan setelah tahun 1997. Jadi di sini dropshipper yang telah lebih dari 1997, setelah 1997 ya. Nah di sini year from lebih apa besar setelah tahun 1997. Lalu kita jalankan. Oke, di sini ada outputnya ya, output dari programnya. Di sini ada nama customernya yaitu Rattlesnake Canyon Grocery. Yang kedua ada B Beverage dan lain-lain lah di sini. Lalu ini ada order ID-nya, lalu ada order date-nya. Untuk order date-nya di sini juga sudah diurutkan ya, sudah diurutkan. Lalu di sini ada nama company atau dropshipper yang seperti yang ada di perintah dari sininya. Nah, yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee seperti itu. Ini untuk dropshippernya. Ini untuk perusahaannya. Oke, selanjutnya untuk yang keempat, untuk yang C ya, yang keempat yaitu untuk produk yang harganya 5 sampai 10 dolar, di sini kita diperintahkan untuk menampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Oke. Nah, ini. Jadi rentang harganya itu antara 5 sampai 10 dolar. Di sini kita diberitakan untuk menampilkan nama-nama supplier dan nama kategori. Nah, di sini. Ini unit price-nya, harganya, ada company name-nya, nama perusahaan dan kategorinya. Kategori barang yang dijual di sini ada kondimen, seafood, grains, sereal gitu, seperti gandum ya. Lalu ada seafood, ada meat, ini daging dan lain-lain, ada produce dan lain-lain. Nah, di sini paling tinggi yaitu 10. Ini dalam satuan dolar ya. Jadi di sini ada 10 dolar. Selanjutnya di bawahnya ada 6 dolar. Selanjutnya ada 9 dolar, 9,2 ya. 9,2 dolar. Lalu ada juga untuk yang 10 dolar di situ. Lagi, lalu ada 9 dolar, ada 9,65, 9,5, ada yang 7, 7,45 seperti yang tadi. 775 ini juga disebutkan. Jadi yang paling tinggi itu 10 dolar dan yang paling rendah di sini terdapat 6 dolar. Oke, kita lanjutkan untuk yang ke D. Di sini yang D agak random ya. Di sini yang pertama ada untuk yang nomor 4, jika many dan E2 itu 1, maka ditunjukkan key atau kuncinya di E1 dan E2 itu yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2, manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2. Oke, bisa kita untuk penjelasannya. Jadi di sini Oke, kita lanjutkan. Maaf tadi ada sedikit kendala. Oke, jadi untuk selanjutnya yaitu di sini ada perintah atau pertanyaan yang nomor 4. Di sini jika E1 itu many dan E2 itu 1, maka tunjukkan key di E1 dan E2 di sini yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel E1 ada itu atau E2. Oke, jadi menurut saya untuk yang tabel ini, untuk yang many E1 ini, many itu akan menjadi employee, dan one ini untuk yang one
itu menjadi manajer, karena nantinya itu si employee ini, si Manny ini, S1 ini akan membutuhkan foreign key dari manajernya, sedangkan manajer tuh bisa berdiri sendiri seperti itu, tidak membutuhkan foreign key. Jadi anggapannya kayak Manny, karena banyak karyawan itu dipegang oleh satu manajer, jadi satu manajer tuh bisa menghandle banyak karyawan. Jadi untuk pertanyaan manakah yang menjadi manajer, tabel E1 atau E2, jadi di sini saya menjawab dengan tabel E2, dikarenakan E2 di sini one sebagai manajer yang memegang atau menghandle banyak karyawan. Untuk yang many-nya, untuk yang employee-nya atau pekerjanya atau karyawannya, di sini tabel E1, dikarenakan tabel E1 di sini many dan E2-nya itu one, seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk yang mohon maaf, nomor selanjutnya. Itu kita diperintahkan untuk menampilkan nama lengkap employee, pekerja atau karyawannya, lalu nama lengkap pimpinannya, jika E1-nya itu many dan E2-nya itu one. Oke, kita jalankan. Nah, di sini sudah ada nama lengkap dari employee-nya atau nama lengkap employee-nya dan pimpinannya. Jadi di sini untuk many-nya di sini ada bawahannya atau employee atau karyawan, ini ada pimpinannya atau sebagai manajernya. Nah, ini one, sini many. Jadi lihat sini beberapa bawahan atau beberapa karyawan itu dipimpin atau dimanajeri oleh satu orang. Jadi di sini ada beberapa nama karyawan yang berbeda, itu pimpinannya itu sama. Di sini ada Andrew Fuller. Jadi anggapannya kayak Andrew Fuller ini 4. Jadi satu Andrew Fuller ini akan menghandle 4 bawahan atau 4 karyawan. Misal di sini ada Nancy, Janet, Margaret, dan Stephen, seperti itu. Begitu pula di bawahnya untuk yang Stephen Buchanan dan Andrew Fuller dan lain-lain, seperti itu. Oke, selanjutnya itu yang terakhir, untuk menampilkan nama lengkap bawahan dan nama lengkap pimpinannya atau manajernya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Bawahan yang tidak memiliki pimpinan ini seperti ini. Nah, di sini bawahannya sebagai Andrew Fuller, di sini tidak memiliki pimpinan. Oke, kita jalankan saja untuk codingannya, untuk programnya. Nah, seperti ini. Sini semuanya sudah ada. Untuk Andrew Fuller di sini memiliki beberapa bawahan seperti Nancy, ada Janet, Margaret, Stephen, dan bisa kita cari lagi ada Laura. Untuk Andrew Fuller sendiri dia tidak memiliki pimpinan atau manajer. Jadi di sini untuk tabelnya dikosongi atau nol. Dan lain-lain. Untuk yang Stephen Buchanan di sini juga punya bawahan tersendiri. Nah, di sini ada manajer atau pimpinan yang tidak memiliki bawahan. Contohnya yaitu ada Laura, Michelle, ada Margaret, Nancy, Janet, dan lain. Itu daftar pekerja atau karyawan yang di bawahnya dari pimpinan. Anggapannya kayak Andrew Fuller ini pimpinan tertinggi, ini pimpinan kedua, hanya saja untuk pimpinan kedua atau karyawannya ini tidak memiliki bawahan atau mungkin belum. Jadi di sini tidak ada, dikosongi untuk tabelnya. Seperti itu. Oke, jika kita lihat juga untuk modul dari pertemuan ke-13 ini juga sudah selesai pembahasannya. Mungkin dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf atas perkataan dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.